Halo semuanya, selamat datang di webinar fitur baru Claw versi 2024,1, di mana di sini kita akan membahas mengenai key features, UI, 2D, avatar, 3D, materials, mode editor, render, dan juga closet. Fitur pertama yang ingin saya perkenalkan adalah AI Avatar Studio. Dimulai dari versi 2024,1, AI Avatar Studio memungkinkan Anda membuat karya 3D yang realistis dengan menggabungkan foto yang dibuat AI atau foto potret apapun ke dalam 3D file yang telah dirender secara realistis. Pencahayaan dan bayangan yang diberikan pada avatar juga dihitung bersama-sama sehingga tidak hanya wajah, tetapi seluruh tubuh dan warna kulit dapat diubah secara alami. Sekarang mari kita lihat cara menggunakan fitur ini. Pertama, klik Render AI Avatar Studio di main menu untuk membuka AI Avatar Studio. Untuk menggunakan AI Avatar Studio, Anda memerlukan gambar wajah yang realistis, gambar target yang sudah dirender dengan avatar yang mengenakan pakaian. Mari kita render gambar target. Buka project file dengan avatar yang mengenakan pakaian, dan untuk merender project file, klik render di menu utama atas untuk membuka jendela render. Untuk menggabungkan gambar wajah yang Anda buat atau unggah ke dalam pakaian dengan baik, ada beberapa ukuran dan panduan rendering yang direkomendasikan. Untuk memeriksa rekomendasi ini, klik ikon tongkat yang terdapat di samping toolbar render. Anda dapat melihat contoh gambar dan panduan di bawah menu target image. Pertama, disarankan untuk mengatur ukuran gambar render antara 2160 pixel dan 4320 pixel. Jika ukuran gambar melebihi 4320 pixel, ukurannya akan diubah dengan tetap mempertahankan aspect ratio agar sesuai dengan batas 4320 pixel. Menetapkan ukuran gambar render di bawah 2160 pixel tetap memungkinkan. Namun, gambar yang lebih tajam tidak terlalu pecah akan menghasilkan hasil yang lebih alami. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan gambar yang berukuran minimal 2160 pixel atau lebih besar jika memungkinkan. Kedua, penting agar objek dan background dapat dibedakan dengan jelas. Jika target tidak dikenali dengan baik karena pencahayaan dan bayangan, maka hasilnya mungkin tidak tampak alami. Gunakan avatar dengan wajah, rambut, dan pakaian yang jelas seperti avatar Claw. Kualitas target image akan mempengaruhi hasil akhir, jadi harap diperhatikan saat Anda merender. Jika pengaturan dilakukan sesuai dengan rekomendasi, klik tombol Final Render untuk mengekstrak gambar beresolusi tinggi. Klik ikon AI Avatar Studio lagi untuk mengkonfirmasi bahwa gambar render telah diunggah secara otomatis. Dengan mengganti antara jendela AI Avatar Studio dan jendela render, Anda dapat langsung menggabungkan gambar wajah ke dalam gambar yang dirender. Sehingga Anda dapat menyesuaikannya dan mencapai hasil yang diinginkan secara efektif. Kali ini, mari kita coba hasilkan gambar wajah dari sisi kiri. Pertama, Anda dapat melihat gambar dan panduan yang direkomendasikan. Diperlukan gambar close-up bagian depan wajah tanpa bagian yang ditutupi rambut atau bayangan. Anda dapat dengan mudah membuat gambar wajah yang sesuai dengan persyaratan berdasarkan teknologi AI di AI Avatar Studio. Di bawah menu opsi, pilih jenis kelamin, rentang usia, dan etnis yang ingin Anda buat. Pada saat ini, semakin dekat warna kulit gambar target dengan warna kulit gambar wajah, maka gambar tersebut akan lebih alami di konversinya. Kemudian, ketik fitur wajah yang Anda inginkan ke kata kunci di text prompt. Setelah Anda menyelesaikannya, klik tombol Generate untuk menghasilkan gambar wajah yang baru. Tergantung pada jumlah orang yang menggunakan server, waktu tunggu dapat bervariasi. Setelah mengatur opsi untuk jenis kelamin, rentang usia, dan etnis wajah yang ingin Anda buat, klik ikon berbentuk dadu jika Anda ingin mendapatkan ide-ide prompt untuk fitur wajah baru dan maupun butuh bantuan.
Prompt yang mendeskripsikan jenis-jenis wajah dimasukkan secara acak, sehingga Anda dapat dengan mudah mendapatkan gambaran prompt teks yang Anda inginkan dari sini. AI Avatar Studio menunjukkan hasil yang berbeda setiap kali, bahkan dengan prompt yang sama yang dimasukkan. Jika Anda ingin menghasilkan gambar wajah yang berbeda sambil mempertahankan hasil asli sebelumnya, atau memperbarui perintah, klik ikon berbentuk pin. Saat ikon pin diaktifkan, gambar baru dapat dihasilkan mirip dengan gambar sebelumnya. Saat mengubah prompt, perlu diingat bahwa hasil baru mungkin berbeda tergantung pada prompt, tambahan, atau yang telah diubah. Saat Anda memperbesar tab history, di sini Anda dapat menemukan gambar yang dihasilkan sebelumnya. Anda dapat mengembalikan gambar opsi dan prompt dengan mengklik 2 kali gambar tersebut. Harap perhatikan bahwa history hanya dapat tersimpan sampai close software ditutup. Setelah pembuatan gambar wajah yang diinginkan selesai, klik tombol Generate untuk mengubah avatar gambar target menjadi model asli gambar wajah. Window akan terbuka lebar bersamaan dengan klik. Setelah hasil generasi, Anda dapat melihat hasilnya di bawah result image. Berdasarkan gambar wajah, avatar gambar target diubah secara fotorealistis. Tidak hanya itu, gambar juga dihasilkan dengan menghitung nilai cahaya yang diterapkan pada gambar target sehingga bayangan yang dimiliki avatar juga diubah secara alami. Jika Anda menyukai hasilnya, Anda dapat mengklik tombol Save di bagian bawah dan menyimpan gambar sebagai file PNG atau JPG. Ukuran hasil akan sama dengan gambar target. Jika Anda memiliki gambar wajah dan gambar target yang sesuai dengan panduan, Anda dapat langsung mengunggah file tersebut. Setelah mengonversi ke image tab di kiri, klik tombol upload untuk mengunggah gambar wajah. Namun, saat mengunggah gambar, harap diingat bahwa Anda harus menggunakan gambar milik Anda sendiri atau yang tidak memiliki masalah dengan hak cipta. Harap diingat bahwa Anda memegang tanggung jawab terhadap aksi mengunggah dan menggunakan gambar di dalam software. Selanjutnya, klik tombol upload di sisi kanan target image untuk mengunggah gambar render yang Anda miliki. Lalu klik tombol generate. Gambar yang dihasilkan dengan cara ini memberikan kesan bahwa model asli mengenakan pakaian tersebut sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai konten seperti lookbook dan katalog. Selain itu, teknologi AI memungkinkan Anda membuat wajah untuk model virtual Anda, sehingga Anda dapat menggunakannya lebih bebas dalam e-commerce atau SMS. Jadi cobalah untuk memanfaatkannya dalam pekerjaan Anda. Fitur selanjutnya adalah PBR Map Generator. PBR Mapping merupakan material penting dalam pembuatan 3D, termasuk texture, normal map, displacement map, opacity map, roughness map, dan metalness map. Dengan menggunakannya, kita dapat dengan mudah membuat pakaian, soft goods, dan aset trim yang tampak realistis di cloud. Sebelumnya, kita tidak dapat membuat PBR Maps dalam Cloud, sehingga kita harus bekerja bolak-balik antara Cloud dan software foto editing lainnya, misalnya Photoshop atau Pixplan. Membuat PBR Maps dapat menjadi tantangan bagi sebagian pengguna, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai hasil tekstur yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan untuk memberikan alur kerja yang lancar bagi pengguna, kami memiliki fitur yang menarik, yaitu membuat PBR Maps dalam Cloud secara otomatis. Yang perlu dipersiapkan sangat sederhana, yaitu texture image. Bisa berupa gambar kain yang di-scan atau gambar tekstur yang diambil dari website. Saat Anda memilih kain dan memeriksa informasi material di bawah Property Editor, Anda dapat melihat bahwa ikon-ikonnya telah disederhanakan. Tombol Open dan Delete tetap berada di Property Editor. Jika tidak ada tekstur atau grafik, tombol Delete dinonaktifkan. Saat Anda mengklik tombol ketiga, More, Anda dapat memilih tools lainnya, seperti Texture Editor dan Another App di bawah menu dropdown.
Setelah Anda menambahkan texture image, Anda dapat menemukan tombol PBR Map Generator. Akan segera ditampilkan di setiap menu PBR Maps lainnya, yaitu Normal Map, Displacement Map, Opacity Map, Roughness Map, dan Metalness Map. Dengan mengklik PBR Map Generator, Anda akan membuat PBR Map sesuai dengan texture image secara otomatis dalam waktu 1 detik. Intensitas akan ditetapkan sebagai 10 sebagai default. Anda dapat menyesuaikan nilai intensitas sesuai dengan keinginan. Displacement Map, Opacity Map, Roughness Map, dan Metalness Map, dia merupakan gambar black and white dibuat setelah kalkulasi software. Anda dapat menyesuaikan nilainya dan meninjau hasilnya di jendela 3D. Jika Anda tidak puas dengan map tertentu, Anda dapat mengklik tombol delete untuk menghapus maps-nya. Saat mengaktifkan render, hasilnya dapat segera direview. Untuk tips, saat menyesuaikan pengaturan maps, Anda dapat mengaktifkan render interaktif untuk melihat preview hasilnya secara bersamaan. Jika Anda memiliki tekstur image dengan detail transparan, seperti lace dan mesh, Anda juga dapat menggunakan PBR Map Generator. Dalam demo ini, saya akan menyesuaikan nilai displacement map. Jadi, Anda dapat melihat hasilnya secara langsung dalam render interaktif kami. PBR Map Generator juga mendukung grafik. Setelah menambahkan grafik, Anda dapat membuat PBR Maps yang dibutuhkan. Dengan tekstur editor, Anda dapat membuat penyesuaian lebih lanjut pada maps. Contohnya, displacement maps. Anda dapat mengubah warna background dengan color switch. Kemudian tingkatkan nilai blur edge untuk meningkatkan tampilan buram. Saat memeriksa render, Anda akan melihat grafik dengan ketebalan dan terlihat sangat realistis. Sementara itu, Anda dapat mengubah jenis materialnya untuk mengekspresikan berbagai hasil, misalnya rubber print. Tekstur editor dapat digunakan untuk kain dan material lainnya juga. Saat Anda mengklik material lain di objek browser, material yang melibatkan tekstur akan menyediakan fungsi PBR Generator, termasuk kancing, lubang kancing, top stitch, pakering, dan juga trim. Dengan fitur baru yang otomatis ini, Anda dapat sekarang membuat map PBR langsung di Glow dan menghasilkan hasil yang realistis dengan mudah. Fitur selanjutnya adalah Graphic Material Presets. Di versi 2024,1, preset untuk jenis graphic print telah ditambahkan untuk mendukung berbagai ekspresi grafik. Mari kita lihat contoh berikut. Buka project file dengan grafik yang telah diaplikasikan di bagian depan dan belakang pola atas. Pertama, mari terapkan jenis graphic print yang baru ditambahkan ke pola bagian depan. Pilih Transform Graphic Tool di jendela 2D Pattern dan klik grafik yang diterapkan pada pola depan. Di objek browser, nama item grafik yang diterapkan pada panel depan disorot dengan warna biru muda. Anda dapat memeriksa grafik yang diterapkan. Klik pada grafik. Jika Anda melihat properti editor material yang muncul di sebelah kanan, Anda dapat melihat bahwa print type baru telah ditambahkan. Secara default, print type diatur ke tipe digital atau DTG, dan tipe DTG adalah tipe cetak digital. Material dinyatakan sebagaimana adanya pada gambar grafik yang diterapkan. Klik icon drop-down di sebelah kanan untuk mengubah ke print type yang berbeda. Selanjutnya, mari kita ubah ke Crack Print Type. Tipe Crack Print Type dapat mengekspresikan gambar grafik yang diterapkan sebagai print yang mirip retakan. Saat Anda mengubah print type, Crack Opacity Map secara otomatis diterapkan untuk mengekspresikan efek retakan. Anda dapat menyesuaikan definisi grafik dengan menyesuaikan nilai opacity. Kali ini, mari kita ubah ke print type Vintage Distress. Jenis cetak ini dapat mengekspresikan nuansa vintage dengan membuat permukaan gambar grafis yang diaplikasikan tampak usang. Saat Anda mengubah print type, opacity dari Vintage Distress Maps akan secara otomatis ditetapkan. Dan nilai opacity ditetapkan ke 75. Anda dapat menyesuaikan definisi
grafis dengan menyesuaikan nilai opacity. Kali ini kita akan menerapkan efek berbeda dengan menggunakan grafik yang diaplikasikan pada pola badan belakang. Selanjutnya, mari kita ubah ke print type golden foil. Print type golden foil dapat dicetak dengan foil emas. Saat Anda mengubah print type, jenis material secara otomatis berubah ke logam. Pada saat yang sama, tekstur desaturation berubah ke on. Dan warna grafik berubah ke warna emas. Terakhir, mari kita ubah ke Blend with Base Fabric Print Type. Blend with Base Fabric Print Type mengaplikasikan grafik ke PBR map, yaitu normal, displacement, opacity, roughness, dan metalness, yang memungkinkan ekspresi maps pada bahan yang sama dengan kain. Saat Anda mengubah print type, opsi Use Same PBR Map as Fabric untuk semua map dicentang dan diaktifkan. Dan seperti yang Anda lihat, normal, map, displacement map, opacity map, dan reflection map yang sama dengan kain diterapkan pada grafik. Anda juga dapat menonaktifkan opsi secara individual untuk memilih map yang ingin Anda ekspresikan dengan bahan yang sama dengan kain. Dimulai dari versi ini, sekarang memungkinkan untuk mengekspresikan grafik sebagai tekstur dengan memanfaatkan print type yang ditambahkan. Dan opsi akan ditambahkan untuk mengekspresikan material yang lebih beragam di masa mendatang. Fitur selanjutnya adalah Avatar Editor Improvements. Di versi 2024.1, Avatar Editor telah disempurnakan untuk membuat ukuran avatar Anda lebih tepat dengan kemampuan untuk menyesuaikan bentuk area tertentu seperti dada dan selangkangan. Mari kita bahas masing-masing fitur ini secara lebih rinci. Pertama, dengan pembaruan pada Avatar Editor, kami telah menambahkan avatar default baru yang berfungsi dengan avatar editor yang diperbarui. Pada avatar default baru, Anda dapat melihat bahwa avatar dewasa adalah V2,1 dan avatar anak-anak adalah V1,1. Ini tersedia di avatar library. Selain itu, avatar Oliver, Melody, dan Sasha juga tersedia di Connect. Jika Anda mencoba mengimpor avatar V2 atau file .avs yang dibuat dalam versi 2024.0 ke avatar editor baru, peringatan akan muncul. Hal ini karena data ukuran telah diubah di avatar editor yang baru, sehingga bentuk tubuh dapat berubah sesuai dengan data ukuran yang diperbarui. Jadi harap diingat hal ini saat membuat avatar Anda. Pertama, mari kita buka jendela Avatar Editor. Seperti sebelumnya, klik menu Avatar di menu utama dan pilih Avatar Editor. Seperti yang Anda lihat, UI Avatar Size secara keseluruhan telah diubah agar lebih rampung. Sebelum kita menyelami detail Avatar Editor yang telah di-upgrade, kita akan lihat sekilas avatar default yang telah ditambahkan. Avatar editor yang diperbarui dikategorikan dalam dua kategori, yaitu size dan shape, dengan size di bagian atas. Dalam kategori size, ada item tempat Anda memasukkan dimension. Size preset dan unit change items terletak di bagian atas, dan size item yang disebut dengan total body, details dari versi sebelumnya disertakan dalam size kategori. Terakhir, shape berisi item seperti tangan, kepala, dan lainnya yang memungkinkan Anda menyesuaikan bentuk dan termasuk item baru yaitu selangkangan. Mari kita lihat kategori size. Pada versi sebelumnya, Anda dapat memilih jenis detail seperti simple, basic, advanced human, atau dress form, dan setiap jenis memiliki ukuran tertentu yang dapat Anda masukkan. Jadi, jika Anda memiliki ukuran yang tidak diketahui, tetapi tabel ukurannya harus diisi, Anda mungkin bingung tentang nilai yang harus dimasukkan. Pada versi ini, UI telah ditingkatkan untuk menghilangkan jenis seperti basic dan advanced dan memungkinkan Anda memilih dan memasukkan hanya item yang diinginkan. Jika Anda mengklik Show Editable Measurement, yang merupakan ikon roda gigi di sudut kanan atas, ikon tersebut akan berubah menjadi Select Editable Measurements, di mana Anda dapat memilih item ukuran yang diinginkan. Di jendela ini, Anda juga dapat melihat semua item ukuran yang tidak terbuka di size kategori window, yang dicentang dan di-highlight dengan warna biru aktif, dan Anda dapat memasukkan ukuran langsung dari size kategori. Item yang tidak dicentang tidak terbuka dan tidak dapat diubah ukurannya secara langsung, tetapi akan tercermin sebagai ukuran paling alami berdasarkan nilai yang dimasukkan dalam item yang diaktifkan. Jadi, mari kita pilih hanya item yang kita inginkan di sini, lalu klik icon Select Editable Measurements untuk menutup jendela. Anda dapat melihat bahwa dalam kategori size, hanya item yang baru kita pilih yang aktif. Berikut ini,
kami akan menjelaskan fitur-fitur baru yang diperbarui terkait ukuran avatar. Pada versi sebelumnya, ukuran avatar Claw berbasis algoritma. Artinya, saat Anda mengubah ukuran tinggi, HPS, dada, dan lain-lain dari total tubuh, maka akan tercipta bentuk tubuh yang paling alami berdasarkan dimensi dari data yang Anda masukkan. Oleh karena itu, dimensi nilai detail secara otomatis disesuaikan untuk menciptakan bentuk tubuh avatar terlebih dahulu. Dan kedua, nilai detail disesuaikan untuk menciptakan bentuk tubuh yang diinginkan. Namun fitur ini kurang nyaman karena merupakan perubahan kecil pada nilai total tubuh akan menyetel ulang semua nilai detail yang mengharuskan pengguna untuk mengubah angka lagi. Untuk mengatasi ketidaknyamanan ini, kami menambahkan kemampuan untuk mengubah setiap item ukuran secara individual. Fitur ini ditunjukkan dengan icon link di sebelah kanan item width or height, dan jika Anda ingin mengubah avatar dengan cara yang sama seperti sebelumnya, Anda dapat mengklik icon tersebut dan mengaktifkannya untuk mengubah nilai ukuran avatar. Seperti yang Anda lihat, dimensi tubuh di bawah akan menyesuaikan secara alami saat nilai dada atau tinggi diubah, sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, jika Anda menonaktifkan icon, yaitu memutuskan link, Anda dapat mengubah nilai item teratas seperti tinggi atau dada, dan item terbawah akan tetap pada nilai yang ditetapkan sebelumnya. Ini dapat sangat berguna saat Anda ingin mengubah hanya tinggi pada avatar dengan ukuran yang sama, seperti pada size preset. Selain tangan dan kepala, Anda akan melihat bahwa selangkangan telah ditambahkan ke kategori shape di bagian bawah jendela avatar size edit. Pada versi sebelumnya, jarak selangkangan dari avatar tidak dapat disesuaikan, yang dapat menyebabkan simulasi kacau saat membuat pakaian yang sangat bergantung pada selangkangan seperti pakaian renang dan pakaian dalam. Dalam versi ini, Anda dapat dengan bebas menyesuaikan jarak selangkangan dan volume sesuai dengan keinginan, sehingga lebih mudah untuk membuat pakaian renang, pakaian dalam, dan pakaian lain. Peningkatan berikut ini terkait dengan ukuran bust cup. Pada versi sebelumnya, Anda hanya dapat menyesuaikan lingkar dada dengan memasukkan nilai bust atau under bust. Pada versi ini, Anda kini dapat menyesuaikan nilai bust untuk mengekspresikan bust cup. Untuk mendapatkan ukuran cup yang benar, pertama-tama pilih item under bust dalam width dan masukkan nilai lingkar under bust yang diinginkan. Ini awalnya akan menyesuaikan lingkar dada untuk mencerminkan dimensi under bust. Setelah itu, masukkan dimensi dada. Seperti yang Anda lihat, lingkar dada tetap sama, sementara ukuran cup berubah. Dengan peningkatan ini, Anda dapat mencoba berbagai ukuran cup pada avatar Anda. Sebelumnya, garis pengukuran bersifat tetap dan hanya dapat diukur pada lokasi yang tetap, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan jika garis pengukuran tetap tersebut berbeda dari yang ingin dilihat pengguna. Dengan versi ini, kami telah menambahkan fitur Avatar Movable Measurement Line yang dapat dipindahkan, yang memungkinkan Anda untuk memindahkan garis pengukuran ke lokasi manapun guna menyesuaikan dimensi avatar. Anda dapat memanfaatkan fitur ini dengan menggunakan Edit Measure Avatar Tool di sudut kiri bawah toolbar 3D. Sejak versi ini, Edit Measure Avatar Tool secara otomatis diaktifkan secara default saat Anda membuka jendela Avatar Editor untuk kenyamanan Anda. Jadi, dengan memilih Edit Measure Avatar Tool, mari pilih garis ukuran pinggang dan geser mouse untuk memindahkannya. Anda akan melihat bahwa garis pengukuran yang dipilih disorot dengan warna kuning, dan panah putus-putus muncul di atas dan di bawah garis. Panah putus-putus ini menunjukkan rentang maksimum pergerakan garis. Untuk menghindari pergerakan di luar rentang garis pengukuran yang dipilih dan tumpang tindih dengan garis pengukuran lainnya, rentang pergerakan garis pengukuran dibatasi hingga 3 cm ke atas dan 3 cm ke bawah. Setelah Anda memindahkan garis pengukuran pinggang ke posisi yang diinginkan, sesuaikan nilai pinggang di Avatar Size Editor di sebelah kanan, dan Anda melihat garis pinggang pada posisi tersebut berubah ke nilai yang Anda masukkan. Jika Anda ingin kembali ke posisi semula, klik kanan pada garis dan klik Reset Position. Posisi garis yang dipilih akan kembali ke posisi default. Dan jika Anda mengklik Reset All Positions, semua garis yang telah diubah posisinya akan kembali ke posisi semula. Sekian fitur-fitur baru dan penyempurnaan pada Avatar Size Editor di versi 2024,1.
Manfaatkanlah fitur-fitur ini untuk membuat avatar favorit Anda dengan lebih mudah dan akurat. Pembaruan selanjutnya adalah pada mode editor. Fitur pertama adalah colorway updates. Dimulai dari pembaruan CLOL 2024,1, fungsionalitas dan struktur colorways telah ditingkatkan untuk memungkinkan kombinasi yang fleksibel dan aplikasi yang lebih mudah. Mari kita coba manfaatkan fitur colorway yang telah ditingkatkan secara efisien dalam berbagai kasus. Pertama, mari kita lihat fitur colorway dengan membuka colorway editor. Lokasi colorway editor telah berubah karena struktur menu utama yang lebih baik. Anda dapat membuka colorway editor dan mulai bekerja dengan memilih colorway dari submenu yang muncul saat Anda mengklik produksi di main menu. Anda masih dapat menambahkan colorway dengan mengklik icon add di sudut kanan atas. Saat Anda menambahkan colorway tanpa opsi tambahan, colorway akan ditambahkan dalam tabel yang hanya memungkinkan Anda mengubah properti material seperti warna dan tekstur. Dalam versi ini, saat menambahkan colorway, Anda kini dapat memilih bagaimana setiap properti item akan memiliki setting yang berbeda-beda, seperti kain, kancing, top stitch, dan sebagainya. Akan diterapkan pada setiap colorway. Peningkatan ini memungkinkan Anda untuk membuat lebih banyak variasi colorway. Dengan mengklik tombol Add as Custom Settings di sebelah kanan, Anda akan melihat jendela opsi Add Colorway. Di jendela ini, Anda dapat melihat item yang digunakan dalam colorway, seperti kain, trim, dan grafik, yang dikategorikan berdasarkan propertinya. Anda kemudian dapat menyesuaikan setting untuk item tersebut dan menambahkan colorway dengan pengaturan khusus Anda. Selain itu, Anda dapat mengarahkan kursor ke ikon di sudut kanan atas jendela Add Colorway untuk melihat deskripsi setiap opsi. Untuk petunjuk yang lebih rinci, Anda dapat mengklik manual. Mari kita lihat bagaimana opsi-opsi tersebut dapat digunakan secara efisien dalam berbagai skenario. Seperti yang dapat Anda lihat, opsi dapat dikelompokkan dan ditetapkan berdasarkan properti item seperti fabric, grafik, button, dan packaging. Anda juga dapat memilih ikon di samping item individual di bawah setiap properti untuk menetapkannya secara terpisah. Saya akan memilih opsi berdasarkan properti item untuk membuat colorway. Pertama, opsi materials adalah pilihan default yang memungkinkan Anda mengubah hanya properti material seperti warna, tekstur, dan lain-lain. Opsi ini berguna saat Anda ingin menerapkan properti kain atau bentuk kancing yang sama di seluruh colorways dan hanya mengganti variasi warnanya. Mari kita lanjutkan dengan memilih semua item dengan opsi materials yang diaktifkan, lalu tekan tombol Add di bagian bawah untuk menambahkan colorways. Setiap klik pada tombol Add akan menambahkan colorway baru. Setelah memilih opsi yang Anda inginkan, saat Anda mengklik tombol Add and Close, maka akan ditambahkan satu colorway berdasarkan pengaturan Anda. Lalu tutup jendela Add Colorway. Untuk membedakannya dari opsi lain, saya akan mengganti nama colorway menjadi material. Selanjutnya, saya akan memverifikasi bahwa colorway dibuat sesuai dengan opsi yang diinginkan dengan memilih kain baseball JK. Mengubah warnanya di properti editor di sebelah kanan, lalu menekan tombol update di colorway editor untuk melihat perubahannya. Seperti yang diamati, hanya properti material seperti tekstur, warna, dan warna kancing yang dimodifikasi, di mana mengkonfirmasi bahwa ini adalah satu-satunya aspek yang diubah. Selanjutnya, mari terapkan opsi All Properties. Saat menambahkan colorways dengan opsi ini, penting untuk dicatat bahwa colorways dibuat berdasarkan colorway yang saat ini dipilih di colorway editor. Oleh karena itu, pastikan bahwa colorway dasar yang diinginkan dipilih sebelum mengklik icon Add as Custom Settings untuk menambahkan colorways dengan pengaturan yang Anda inginkan. Opsi All Properties memungkinkan Anda menyalin dan menerapkan item dari colorway yang dipilih sebagai item baru secara otomatis, sehingga Anda dapat mengubah semua properti secara berbeda. Opsi ini berguna saat setiap colorway memerlukan kain, berbentuk kancing, atau ukuran grafik yang berbeda. Mari pilih semua properti untuk item menggunakan opsi All Properties.
Lalu tekan tombol Add and Close di bagian bawah untuk menambahkan colorway. Untuk membedakannya seperti yang lain, saya akan mengganti nama colorway menjadi All Properties. Dan untuk memeriksa apakah colorway dibuat sesuai dengan opsi yang diinginkan, mari ubah bentuk kancing yang diterapkan dan ukuran grafik dengan memilih itemnya di objek browser. Lalu tekan tombol Update. Grafik dan kancing diperbesar dan ditampilkan seperti yang Anda lihat. Semua item yang digunakan diterapkan sebagai item baru dan Anda dapat dengan bebas mengubah properti selain material seperti warna. Sebagai referensi, nilai posisi dan rotasi grafik dapat diterapkan secara berbeda untuk setiap colorway melalui pengaturan terpisah, terlepas dari opsi yang digunakan untuk membuat colorway tersebut. Jika nilai posisi dan rotasi yang diterapkan pada grafik berbeda untuk setiap colorway, Anda dapat mengaturnya melalui sub-opsi Link All Colorways di Property Window, seperti di sebelah kanan yang muncul saat Anda memilih tool Transform Graphic di 3D Toolbar, lalu memilih grafik di 3D Window. Sebagai opsi default, opsi Link diaktifkan untuk semua warna, sehingga grafik dari semua colorway memiliki nilai posisi dan sudut yang sama. Jika Anda menonaktifkan semua ini, Anda dapat dengan bebas mengatur dan mencerminkan nilai posisi dan rotasi grafik yang berbeda untuk setiap colorway. Dan jika Anda menonaktifkan opsi link untuk nilai posisi dan rotasi satu grafik, link option for all colorways akan dinonaktifkan pada saat yang sama. Sehingga, ia memungkinkan untuk segera mengedit nilai posisi dan rotasi. Terakhir, opsi link dapat digunakan dengan item yang sama dengan corak yang dipilih tanpa mengubah propertinya. Dan opsi ini diterapkan secara bersamaan saat kedua item di link satu sama lain dan propertinya diubah. Opsi ini ideal untuk digunakan saat item seperti kain yang sama, bahan tambahan, grafik, dan lain-lain. Digunakan dalam semua colorways. Mari tambahkan colorways dengan memilih item dari semua atribut menggunakan link dan mengklik tombol Add and Close di bagian bawah. Sekali lagi, kita akan mengubah nama colorway menjadi link untuk membedakannya dari opsi lainnya. Dan saat Anda melihat color chip dari item yang dibuat, Anda dapat memeriksa apakah item tersebut terlink dengan mengecek icon di samping nama item. Saat Anda memilih color chip yang terlink, Anda juga dapat memeriksa color chip dari base colorway yang di-link dengan tanda highlight. Untuk memeriksa apakah itu terlink, jika Anda mengubah warna kain baseball JK sleeve, Anda dapat melihat bahwa itu terlink dan dimodifikasi pada saat yang sama dengan base colorway yang terlink. Selain itu, jika Anda menutup window Add Colorway, tempat Anda mengatur opsi, pengaturan akan berubah ke opsi default material. Jadi harap diingat hal ini saat bekerja. Selain itu, Anda dapat memeriksa semua item yang digunakan dalam colorway di objek window melalui opsi Show All Colorway. UI opsi Show Colorway telah ditingkatkan sehingga memungkinkan untuk memeriksa item apa yang diterapkan pada setiap colorway tanpa membuka jendela colorway editor. Pertama, Anda dapat memeriksa dengan memilih icon Show All Colorways di kiri atas objek browser untuk mengaktifkan atau menonaktifkan chip warna di bagian bawah item. Di bagian bawah item, chip warna yang sesuai dengan jumlah warna yang sedang dibuat akan muncul. Dan Anda tidak hanya dapat mengaktifkan tampilan semua item sekaligus, tetapi juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya untuk item individual dengan memilih icon di sebelah kiri dari nama item. Dan warna yang sedang dibuka ditandai dengan bingkai putih sehingga Anda dapat memeriksa colorway tersebut. Nama semua corak warna yang digunakan item tersebut akan muncul. Untuk opsi material dan link yang berbagi item, dengan properti yang sama selain properti material, icon chip warna akan muncul di bawah item yang sama. Dalam kasus material, Anda dapat mengubah properti material seperti tekstur dan warna secara terpisah. Jadi, hanya nama colorway yang ditambahkan melalui opsi material yang akan muncul. Dalam kasus link, nama semua colorways yang digunakan untuk link item akan muncul dalam daftar. Dan all properties yang menggunakan settings baru yang terpisah akan menampilkan chip warna sebagai icon yang dinonaktifkan. Jika Anda ke bawah di objek browser, Anda akan melihat colorways yang ditambahkan sebagai item individual melalui all properties. Dan Anda akan melihat bahwa chip warna selain colorways ditandai sebagai tidak aktif.
Ini berlaku tidak hanya untuk kain, tetapi juga untuk grafik, kancing, lubang kancing, pop stitch, part kering, sehingga Anda dapat dengan mudah memeriksanya tanpa harus membuka colorway editor. Terakhir, ada peningkatan terkait pengeditan colorway. Jika Anda drag and drop file seperti kain, grafik, dan material tambahan dari objek window dan menerapkannya langsung ke pakaian dan pola, properti material akan diterapkan ke semua colorway tempat item diterapkan. Dan untuk item yang diterapkan, Anda dapat mengatur properti material yang berbeda seperti tekstur dan warna untuk setiap corak warna. Atau jika Anda drop file, dengan menekan tombol kontrol pada keyboard sambil drag ke objek window, satu item akan terlink dan diterapkan ke semua colorways pola yang menggunakan properti link. Oleh karena itu, saat memodifikasi item nanti, meskipun properti diubah hanya dalam satu corak warna, properti tersebut akan dimodifikasi secara bersamaan. Jika Anda ingin melepas hubungan linknya, klik kanan pada chip warna dan pilih Materials. All Properties untuk mengubah properti. Jika Anda ingin menerapkan lagi opsi link ke item yang telah diterapkan dengan All Properties, pilih chip warna item yang ingin Anda ubah secara bersamaan sambil menahan tombol Shift pada keyboard dan drag and drop item baru di objek browser untuk melinknya. Terakhir, jika Anda menyimpan colorway yang dikerjakan pada versi 2024,1 sebagai project file dan memuatnya dalam versi yang lebih rendah, informasi colorway mungkin tidak kompatibel dengan benar karena struktur colorway yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin membuka project file yang berisi colorway yang dibuat dalam versi 2024,1 dalam versi yang lebih rendah, klik main menu, File, Save As, Project with Other Files di jendela opsi yang muncul. Pilih opsi untuk menyimpan sebagai project file yang kompatibel dengan versi yang lebih rendah 7.3 dan 2024,0 dan simpan secara terpisah. Dengan pembaruan ini, colorway telah ditingkatkan untuk bekerja lebih beragam dan nyaman. Jadi, gunakanlah colorway editor dengan lebih efisien. Fitur selanjutnya adalah mode auto modular. Di versi 2024,1, auto modular labeling digunakan dalam modular library untuk mengidentifikasi komponen pola yang ada dalam satu pakaian secara otomatis, sehingga memudahkan pengenalan dan pendaftaran blok. Sekarang mari kita lihat melalui sebuah contoh. Auto modular dapat diakses dengan menggunakan dua cara. Mari kita daftarkan blok secara otomatis menggunakan file blues yang ditampilkan di jendela ini. Pertama, pilih File, Save As, Style dari menu utama di bagian atas, dan saat Modular Creator dibuka, pertama-tama pilih Group. Di antara grup dasar yang telah disimpan sebelumnya, klik 2 kali untuk memilih Woman. Dan klik 2 kali button down di antara item kategori yang ada. Blus yang saat ini dimuat adalah model long sleeve. Jadi, klik 2 kali model long sleeve untuk memilihnya. Anda dapat memeriksa kategori block type yang saat ini telah terdaftar sebelumnya. Untuk menggunakan fungsi auto modular labeling, pertama-tama Anda harus menambahkan semua kategori block type dari model yang terpilih. Kemudian Anda dapat melihat bahwa ikon auto modular labeling diaktifkan di kanan atas jendela modular creator. Saat Anda mengklik auto modular labeling, pola secara otomatis diberi label sesuai dengan block type di jendela pola 2D. Dan warna serta nama block type ditampilkan pada pola. Jika pola diberi label dengan benar untuk block type yang sesuai, segera klik ikon Save Block berbentuk kamera untuk menyimpan blok. Dan Anda dapat mengatur nama dan gambar thumbnail melalui jendela block section yang muncul. Setelah pemilihan, klik tombol OK untuk menyelesaikan pembuatan blok. Saat pembuatan blok selesai, warna kotak centang akan aktif untuk menunjukkan penyelesaian. Jika pelabelan otomatis tidak dilakukan dengan benar, klik ikon Edit Block berbentuk pensil untuk langsung memilih pola yang harus disertakan dalam blok di jendela pola 2D. Lalu klik ikon Simpan Blok lagi untuk menyimpan blok. Saat semua blok telah diatur, tombol tambah di bagian bawah akan aktif. Dan saat Anda mengkliknya, jendela peringatan periksa jahitan akan dibuat. Saat jendela peringatan dibuat, Anda dapat mengklik mouse untuk memeriksa apakah garis jahit di antara pola dibuat dengan benar di jendela pola 2D. Setelah semua blok dikonfirmasi, Anda akhirnya dapat mendaftarkan modular dengan mengklik tombol OK.
Metode kedua adalah mengaksesnya melalui tab Modular Library di sisi kiri jendela Claw. Klik untuk membuka jendela Modular Library, lalu pilih grup, kategori, dan style sesuai urutan tersebut. Seperti sebelumnya, jika Anda memilih style long sleeve, tombol Auto Modular Labeling di kanan atas jendela Modular Library akan diaktifkan. Saat Anda mengklik tombol Modular Auto Labeling, jendela Modular Creator akan muncul, dan Anda dapat mendaftarkan blok setelah memeriksa apakah blok tersebut diberi label dengan benar melalui jendela 2D Pattern di jendela Modular Creator. Gunakan Modular Library lebih mudah dengan mendaftarkan komponen pola sebagai blok secara otomatis melalui fungsi Auto Modular Labeling. Bagian selanjutnya adalah mengenai UI. Yang pertama di sini kita ada GUI Renewal, di mana kita sekarang dapat mengorganize main menu. Pada versi terbaru 2024,1, kami telah menyempurnakan UI dari menu utama. Berikut adalah versi lama Claw Software. Kami menggunakan kategori fungsional untuk mengatur menu utama di bagian atas, seperti Showing, Materials, Editor, Render, dan lain-lain. Anda dapat menemukan tombol Closet dan Connect di sudut kanan atas. Dalam versi baru, kami telah menyempurnakan interface ini, termasuk peningkatan pada warna sistem, ukuran font, dan gaya. Kini, menu utama diatur dengan kategori alur kerja, untuk membantu keselarasan dengan alur kerja pengguna. Anda dapat melihat 3D, 2D, Materials, Avatar, Fabric, Production, Render, dan lain-lain pada menu utama. Berikut ini beberapa perubahan pentingnya. 2D sekarang termasuk Parametric Pattern. Untuk Fabric, sekarang termasuk Texture and Fabric Creator. Untuk Production, sekarang termasuk Colorway, BOM, dan Grading Review. Untuk Connect, di sini dikelompokkan ke sebuah main menu, termasuk Everywhere. Untuk Closet, sekarang dikelompokkan ke main menu juga dengan fungsionalitas yang sama. Lalu yang terakhir ada Plugin or API. Di pojok kanan atas, Anda akan menemukan UI Menu Mode juga diperbarui. Daftarnya terlihat lebih jelas dan Anda dapat melihat sorotan kata-kata biru saat menunjuknya. Dengan peningkatan ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman kerja yang mudah dan lebih baik bagi pengguna. Selanjutnya adalah rename density gram per meter kuadrat ke weight GSM. Menurut pemahaman dan standar industri, kata density diubah namanya dari density gram per meter kuadrat menjadi weight GSM. Ini tentang pembaharuan unit, data, dan jumlah tetap sama seperti aslinya dan tidak akan terpengaruh. Jadi, di mana Anda akan dapat melihat pembaruan tersebut? Saat melihat pratinjau file Fabric ZFAB di perpustakaan atau library, Anda dapat melihat weight GSM pada daftar. Saat memilih Fabric, Anda dapat melihat weight GSM di bawah Physical Property Details. Setelah membuka Fabric Creator, Anda akan dapat melihat weight GSM. Dan dalam mode emulator, Anda dapat mengklik Enter All Value, kemudian lanjutkan ke step 5 dan tinjau informasi kain secara keseluruhan. Di bawah sesi Weight and Thickness, Anda akan menemukan weight GSM. Saat memilih pola dan meninjau bond atau seam tape, Anda dapat menemukan namanya diperbarui menjadi weight GSM juga. Dengan memperbarui penamaan menjadi weight, kami berharap dapat mendekati standar industri. Pengguna dapat menggunakan bahasa yang sama dan selaras untuk berkomunikasi guna mencegah kesalahpahaman. Selanjutnya adalah pembaruan untuk Closet Library. Pembaruan yang lebih mudah digunakan di Closet Library. Pembaruan pertama adalah Favorite Workroom tidak menampilkan Chalked Workroom sebagai item utama. Pembaruan kedua, kini membolehkan download dari versi sebelumnya. Favorite Workroom ini memiliki satu Chalked Workroom yang disebut Old Styles di Closet. Namun, Chalked Workroom bukan Favorite Workroom. Sekarang masuk ke Closet Library.
Saat kita membuka menu Favorite Workroom, saya dapat melihat Lingerie, tetapi chart workroom dari Favorite Workroom ini tidak lagi ditampilkan sebagai item utama karena bukan favorit workroom kita. Namun, jika saya mengklik 2 kali Favorite Workroom, saya masih dapat melihat chart workroom di bawahnya. Dulu di dalam Clo, kami tidak dapat memilih versi mana yang akan diunduh langsung di Closet Library. Dengan pembaruan ini, saya dapat melakukannya dengan mengklik kanan konten untuk memilih versi mana yang ingin saya unduh. Unduhan langsung versi yang dipilih dapat memperlancar alur kerja antara Clo dan Closet dengan lebih baik. Pembaruan berikutnya adalah dalam fungsi 2D. Yang pertama, sekarang kita dapat create baseline on rotated dart ketika membuat dart. Di versi 2024,1, setelah dart dipindahkan ke posisi lain dengan rotasi, baseline akan terbentuk pada dart tersebut. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengamati ukuran dart baru dan karakteristik lainnya dengan mudah. Sekarang mari kita gunakan fungsi yang dioptimalkan ini untuk melakukan rotasi dart. Gunakan Edit Pattern Tool untuk memilih 2 sisi dart, lalu klik kanan. Di kotak opsi pop-up, pilih Rotate Dart dan klik segmen untuk menggambar lokasi dart baru. Kemudian klik garis panduan untuk memutar titik tengah. Pindahkan dan klik kursor untuk mengatur panjang dart. Terakhir, Anda dapat melihat bahwa baseline dibuat untuk dart sebelumnya dan yang baru dibuat. Fungsi ini selaras dengan fungsi CAD 2D software sehingga memudahkan kita untuk mengamati dart yang ditransfer. Selanjutnya adalah Improve Dart Cap Seam Allowance. Pada versi sebelumnya, Seam Allowance tidak akan berfungsi dengan benar jika tidak menampilkan Dart Cap Property. Situasi ini akan diperbaiki setelah versi software diperbarui ke 2024,1. Fungsi yang ditingkatkan kini memiliki kemampuan untuk menambahkan Seam Allowance pada semua dart, sehingga semua Seam Allowance akan berfungsi dengan benar. Setelah menambahkan Seam Allowance pada dart, Anda perlu menambahkan Dart Cap. Gunakan Seam Allowance tool untuk memilih dart point. Di Property Editor, klik Intersection dan akan ada 2 dart cap untuk dipilih, seperti yang ditunjukkan di sini. Terakhir, Anda dapat memilih dart cap berdasarkan arah dari dart tersebut. Fungsi ini selaras dengan fungsi 2D CAD software, sehingga memudahkan kita untuk mengamati dart yang dipindahkan. Seam Allowance akan berfungsi dengan benar jika menunjukkan dart cap. Selanjutnya adalah fitur Shortcut for Changing the Sewing Line Type. Setting sewing line type berdasarkan struktur pakaian. Jika strukturnya tumpang tindih, biasanya kita akan mengubahnya menjadi tipe turn untuk memastikan pakaian terlihat stabil dan rata. Pada versi sebelumnya, setelah setiap menjahit, pengguna perlu mengubah sewing line type menjadi turn melalui beberapa klik. Metode ini manual dan cukup memakan waktu. Di versi 2024,1, kami telah membuat shortcut untuk mengganti sewing line type antara custom angle dan turn. Sekarang mari kita coba. Di Property Editor, aktifkan turn. Kita juga dapat menggunakan shortcut untuk mengubah sewing line type. Fungsi yang ditingkatkan ini dapat mengubah sewing line type dengan satu klik yang mana membantu meningkatkan alur kerja pengaturan sewing line. Fitur selanjutnya adalah End Pom Line Within the Pattern. Di versi 2024,1, kita dapat menghentikan pom dalam pola. Ini akan memungkinkan pengguna untuk membuat pengukuran grafik dan pengukuran pom lainnya. Sekarang mari kita coba. Saat Anda memilih pom tool, ada 2 pilihan. Ini dilakukan dengan menekan P, dan akan ada teks di sebelah kursor untuk memandu Anda. Yang pertama, Polyline. Cara kerjanya sangat mirip dengan cara asli. Satu klik untuk pemulai garis, dan menekan tombol Shift akan membantu Anda untuk membuat garis tetap lurus. Kemudian menahan tombol Ctrl akan membuat kurva. Anda dapat berpindah dari satu pola ke pola lainnya, dan mengklik 2 kali akan mengakhiri garis. Jika Anda mengakhiri garis di tengah pola, Anda tidak dapat menggunakan opsi untuk mengubah garis menjadi garis segmen dengan tool Edit Pom. Polyline dapat digunakan untuk mengukur jarak dari posisi tertentu pada garis luar. Yang kedua, jika Anda klik P dalam keyboard Anda, akan berubah menjadi mode segment line. Cara kerjanya mirip dengan free sewing. Saat membuat garis, garis akan mengikuti garis segmen. Artinya, Anda tidak dapat keluar jalur dari garis pola. Untuk memulai dan satu klik untuk mengakhiri. Terkadang arahnya dapat menjadi kacau, maka zoom-lah untuk membantu. Pengoptimalan ini dapat mempermudah pengukuran di dalam pola.
Selanjutnya adalah fitur View All Avatars on One Screen. Dengan dirilisnya versi terbaru, fungsi grading review juga telah dioptimalkan. Versi baru 2024,1 dapat melihat semua pakaian dan avatar yang digrading dalam satu jendela dan memungkinkan pengguna untuk membandingkan berbagai ukuran dengan lebih baik. Mari kita coba. Pilih panoramic view di bar vertikal di sebelah kiri, dan Anda dapat melihat semua avatar grading Anda dalam satu jendela. Anda dapat memutar avatar di kiri bawah menggunakan slider X rotation. Anda dapat menyesuaikan jarak antar avatar dengan jarak X. Satuan dapat diubah ke senti, inci, atau feet. Fungsi yang telah ditingkatkan ini, kami harap dapat memudahkan pengguna untuk melakukan presentasi kepada rekan satu tim lainnya. Selanjutnya adalah fitur Stacking Patterns with Internal Line. Versi baru 2024,1 memiliki kemampuan baru untuk menumpuk pola yang digrading menggunakan point internal line atau point graphic outline. Sama seperti yang kita lakukan dengan point pattern outline. Karena internal line juga relevan untuk menumpuk pola dan terkadang perlu menggunakan internal line sebagai titik referensi untuk mendapatkan kembali informasi stack asli. Selanjutnya mari kita coba. Menggunakan tool Edit Grading, klik kanan pada segmen internal line yang diinginkan yang perlu ditumpuk, lalu klik Stack. Operasi yang sama juga untuk Graphic Outline. Menggunakan tool Edit Grading, klik kanan pada Graphic Outline yang perlu ditumpuk, dan klik Stack. Sebelumnya penumpukan hanya berfungsi untuk pattern outline. Sekarang dapat juga berfungsi untuk internal line dan graphic outline. Keuntungan lain dari menumpuk internal line adalah Anda dapat mempertahankan internal line di mana saja dalam pola tanpa grading. Jadi kapanpun Anda kehilangan jejak penyelarasan stack asli, Anda dapat stack internal line di sini. Selanjutnya, grading graphics. Dengan dirilisnya versi terbaru, grading pada grafik telah dioptimalkan. Kita dapat memberikan grading pada grafik dengan lebih mudah dan menggunakan persentase dengan versi baru 2024,1. Mari kita coba. Di Property Editor, ada bagian size tambahan untuk grading grafik. Dari menu drop-down sebelah kanan, Anda dapat menentukan apakah grafik tersebut harus digrading dengan skala unit atau dengan persentase. Dengan unit, Anda dapat memasukkan pengukuran grading yang tepat untuk setiap grafik atau offset ukuran kenaikannya. Dengan percentage, Anda dapat memasukkan persentase ukuran kenaikan setiap grafik atau offset ukuran kenaikannya. Dalam industri, pengguna sering menggunakan persentase dari angka saat melakukan grading untuk grafik. Hal ini akan kami harap lebih sesuai dengan kebiasaan pengguna. Selanjutnya adalah pembaruan pada avatar. Yang pertama adalah Kit Faceless Mannequin. Sekarang di Connect tersedia avatar manekin tanpa wajah untuk anak-anak dengan pilihan gender laki-laki dan perempuan. Anda dapat mendownloadnya dengan mengakses halaman web resmi Connect dan kemudian membawanya ke klub. Pada versi 2024,1, memungkinkan Anda untuk mengedit ukuran tubuh manekin anak tanpa wajah ini di Avatar Editor. Anda juga dapat mengubah spesifikasi ukuran tubuh dengan menambahkan file AVS. Manekin anak tanpa wajah juga dilengkapi dengan sendi yang memungkinkan untuk mengubah pose avatar seperti yang dapat Anda lihat. Jadi, sekarang lebih praktis menggunakan avatar anak dengan manekin anak tanpa wajah sesuai dengan ukuran tubuh khusus Anda. Fitur selanjutnya adalah Support Style Configurator for the all type of adult avatar in 7.2 version. Pada versi terbaru, Avatar Style Configurator hanya mendukung avatar dewasa yang lebih baru. Mulai 2024,1 dan seterusnya, Avatar Style Configurator juga akan tersedia untuk avatar dewasa pria dan wanita yang lama. Tambahkan avatar dewasa lama ke project file Anda dan di sini saya pilih VV. Jika Anda mengklik wajah avatar, Anda akan melihat bahwa opsi body styling kini tersedia dalam Property Editor. Klik icon Style Configurator untuk membuka jendela Configurator. Kami memiliki semua opsi custom yang sama seperti yang kami miliki untuk avatar yang lebih baru. Anda dapat menyesuaikan rambut, kulit, pakaian dalam, dan item lain milik avatar sesuai dengan keinginan Anda. Sekarang, Anda dapat menyesuaikan gaya avatar dewasa close seperti yang Anda inginkan. Selanjutnya adalah Add Eyes to Style Configurator. Selain itu, sekarang di Avatar Style Configurator, kita memiliki opsi baru yang tersedia untuk custom mata. Dengan mengakses Style Configurator di Property Editor,
Anda dapat melihat bahwa opsi Eyes telah ditambahkan ke configurator, yang memungkinkan Anda untuk mengubah warna mata avatar. Opsi blending yang tersedia untuk item lain juga kini tersedia untuk mata. Cobalah fitur baru ini untuk menyesuaikan mata avatar dewasa Anda. Selanjutnya adalah add function to load ZACS file in register accessory. Sebelumnya, mendaftarkan sepatu sebagai aksesori mengharuskan filenya dalam format FBX, OBJ, atau Collada. Akan tetapi, banyak sepatu yang tersedia di Connect hadir dalam format aksesori Glow Default, yang dikenal sebagai .zacs. Hal ini menimbulkan keterbatasan, karena tidak memungkinkan untuk mendaftarkan file .zacs secara langsung sebagai sepatu untuk avatar yang berbeda. Dengan dirilisnya versi 2024,1, kami telah memperkenalkan kompatibilitas untuk mendaftarkan sepatu dalam format file .zacs. Bayangkan Anda sedang bekerja dengan avatar MetaHuman dan ingin menambahkan sepasang sepatu baru yang Anda peroleh dari Connect. Sebelumnya, pengerjaan ini tidak praktis karena sepatu tersebut berformat file .zacs. Sekarang, prosesnya jauh lebih lancar. Anda dapat langsung mengimpor file .zacs dan menyesuaikannya agar sesuai dengan pose MetaHuman. Setelah mengimpor sepatu, cukup ubah ukuran dan posisikan ulang untuk memastikan kesesuaian yang mulus dengan avatar dalam file Anda. Fitur selanjutnya adalah support Alphanon Authentication. Kini, mengautentikasi avatar Alphanon Anda di Glow menjadi lebih mudah. Pada versi sebelumnya, Alphanon Permission File atau APF harus disertakan secara manual di User Preferences agar dapat menggunakan Alpha Forms. Sekarang mulai versi 2024,1, proses autentikasi menjadi lebih mudah. Setelah menambahkan avatar Alphanon di scene Anda, jika Anda belum mendaftarkan file APF, jendela pop-up ini akan muncul sehingga Anda dapat menambahkan ID pengguna dan kata sandi Alphanon Anda. Setelah itu, permission file akan didaftarkan dan Anda akan dapat menggunakan Alpha Form seperti biasa. Pembaruan selanjutnya adalah dalam 3D. Fitur yang akan dibahas pertama adalah Everywhere Improvements. Melalui fitur Everywhere, pakaian yang diproduksi dari Glow dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan dengan mudah agar sesuai dengan platform digital lainnya seperti Metaverse. Dimulai dengan versi ini, fitur rigging dan sculpting everywhere telah ditingkatkan untuk mendukung pekerjaan yang lebih efisien. Jadi mari kita lihat peningkatannya. Klik Main Menu, Connect, Everywhere. Karena struktur menu utama Glow telah berubah dari versi ini, lokasi fitur Everywhere juga telah berubah. Anda dapat membukanya dengan mengeklik Connect Everywhere di menu utama di atas. Untuk auto rigging pada versi sebelumnya, pertama, avatar dan pakaian dioptimalkan. Kemudian pakaian digabungkan dengan sendi avatar dan pakaian secara otomatis dipasang pada avatar sehingga pakaian dapat bergerak secara sinkron dengan avatar. Pada versi sebelumnya, untuk menggunakan auto rigging, Anda dapat mengeklik opsi auto pada jendela rigging option terpisah yang muncul saat Anda mengeklik tombol apply. Lalu klik tombol apply untuk menerapkan auto rigging. Untuk peningkatan pada auto rigging, sekarang auto rigging langsung diterapkan. Pada versi ini, Anda sekarang dapat menerapkan auto rigging dengan mengeklik tombol apply di sebelah rigging tanpa membuka jendela opsi terpisah. Jika rigging diperlukan lagi, tergantung pada kondisi pakaian saat ini, Anda dapat melakukan auto rig ulang dengan menekan tombol update di sebelah rigging. Ubah pose avatar di Glow Library di sebelah kanan. Klik icon brush, pindah ke tab sculpt. Sekarang Anda perlu mengubah pose avatar dan pakaian yang dipasang secara otomatis. Periksa apakah pakaian yang disinkronkan dengan avatar tersebut penyok dan digunakan brush sculpt untuk mengubah bentuk pakaian. Klik icon brush di sebelah kanan rigging dan buka tab sculpt. Untuk tipe blend, ubah tipe blend fix intersection. Saat ini, tipe blend fix intersection ditambahkan untuk memperbaiki area yang terjadi benturan antara kostum dan avatar atau antar kostum. Penjelasan konsep blend fix intersection ini, dia secara otomatis memperbaiki area yang terjadi benturan antara kostum dan avatar atau antar kostum dengan mengarahkan area yang diinginkan dan menerapkan brush. Tetapkan nilai opsi brush fix intersection dan klik apply. Pertama, tetapkan nilai strength, size, dan depth kuas dengan menyesuaikan nilai strength, size, dan depth. Dan jika Anda mengecat area yang bertabrakan dengan avatar, seperti lubang lengan di jendela 3D,
Anda dapat dengan segera melihat apakah area seleksi telah membaik. Anda juga dapat melihat perbaikan saat memilih area tempat pakaian bertabrakan, seperti area tempat ukuran kuas dipekerja. Optimalkan pakaian yang Anda buat di Klo dengan mudah menggunakan fitur Everywhere yang telah ditingkatkan. Selanjutnya adalah pembaruan pada fitur Knitwear. Sekarang kita bisa melakukan direction. Kini Anda dapat mengontrol arah jahitan knit sesuai yang Anda inginkan melalui penggeser. Ini memungkinkan Anda membuat knit yang lebih menarik. Hal ini akan mengubah arah knit Anda sesuai dengan nilai yang Anda input. Banyak kemungkinan baru yang muncul untuk hasil yang lebih kreatif. Masih dalam knitwear improvement, sekarang ada pembaruan pada melange. Parameter baru telah ditambahkan untuk knit, yaitu opsi Randomize Melange. Saat diaktifkan, opsi ini akan mengajak penempatan warna untuk melihat tampilan melange yang berbeda dan lebih akurat. Ini akan menghilangkan efek moire yang saat ini terlihat dan meningkatkan tampilan knit Anda secara keseluruhan. Ada juga opsi Seed yang akan menentukan di mana warna ditempatkan pada benang. Masukkan nilai atau gunakan kursor. Peningkatan ini memberi ruang bagi banyak peluang personalisasi baru dan akurasi visual. Fitur selanjutnya adalah Add Transparency Option ZFAB. Sebelumnya, saat membuat kain menggunakan berbagai metode seperti Fabric Creator, Anda bisa mendapatkan gambar PNG dengan transparansi di slot tekstur Anda. Kini Anda memiliki opsi untuk menyimpan ZFAB tanpa transparansi ini pada tekstur Anda. Setelah ZFAB disimpan, saya akan drag and drop ke kain saya saat ini untuk menggantinya. Anda dapat melihat bahwa tidak ada transparansi yang terlihat lagi. Ini juga terlihat pada tekstur itu sendiri saat dibuka di Photoshop misalnya. Peningkatan ini menghadirkan lebih banyak fleksibilitas dalam alur kerja Anda. Fitur selanjutnya adalah Support sRGB when loading image. Sekarang Klo mendukung sRGB yang berarti warna pada file yang dibuat di Photoshop akan terbaca dengan lebih akurat. Di main menu, Setting, User Setting, Default Files, centang Convert to sRGB Profile saat membuka gambar tekstur di bagian bawah menu Material, menu Tekstur Image, dan ubah ke On. Gambar dimuat dengan konversi latar belakang dan akurasi warna telah ditingkatkan. Fitur selanjutnya adalah Link Button and Buttonhole Size. Sekarang Anda dapat menghubungkan kancing dan lubang kancing sehingga Anda dapat mengedit ukuran kancing sementara lubang kancing disesuaikan secara otomatis. Klik kancing Anda di Object Browser, di Property Editor, di bawah Shape, buka Specification, ada Width. Di sana Anda dapat menemukan kotak untuk dicentang yang disebut Link to Fasten Buttons. Setelah kotak dicentang, semua lubang kancing yang dihubungkan pada kancing akan memiliki lebar yang sama. Ubah lebar kancing untuk melihat perubahan sinkron pada lubang kancing. Apa yang juga dapat Anda perhatikan adalah collision dengan trim juga telah ditingkatkan secara dramatis. Fitur selanjutnya adalah Individual Mesh Names. Peningkatan ini menyangkut trim. Anda sekarang dapat memberi nama berbagai mesh trim secara individual. Pilih trim di jendela 3D, dan properti individual dari trim muncul di Property Editor. Text field ditambahkan di bawah nama untuk memberi nama mesh dari trim. Ubah nama setiap bagian mesh. Peningkatan ini memungkinkan Anda untuk memisahkan bagian-bagian berbeda dari mesh trim dan juga menyesuaikan setiap properti material secara individual. Saat Anda mengklik trim di Object Browser, Anda akan melihat warna merah di Property Editor, yang mana parameter material berbeda. Selanjutnya adalah pembaruan pada materials. Fitur pertama adalah Trim Collision Improvement. Di versi 2024,1, saat trim diimpor sebagai tipe trim, fitur collision telah ditingkatkan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan kini dimungkinkan untuk menjepit trim selama simulasi. Pada versi sebelumnya, saat mengimpor trim sebagai tipe trim, ada beberapa contoh di mana tabrakan tidak stabil bahkan setelah mengaktifasi
opsi collision, dan menjalankan simulasi. Hal ini dapat membuat pengerjaan pakaian dengan banyak trim menjadi agak sulit. Dalam versi 2024,1, collision untuk trim yang diimpor sebagai tipe trim telah ditingkatkan, sehingga memungkinkan simulasi yang lebih stabil. Mari kita lihat contohnya. Saya telah mengimpor trim sebagai tipe trim ke dalam pakaian di bawah ini. Seperti yang Anda dapat lihat, beberapa bagian pakaian terpasangkan dengan trim. Pilih trim di 3D window, lalu klik opsi collision di bagian kanan atas dari property editor untuk mengaktifkannya. Selanjutnya, jalankan simulasi. Tidak seperti versi sebelumnya, Anda akan melihat bahwa tabrakan ditangani dengan stabil, dan polanya tetap tersangkut pada trim selama simulasi. Pada versi 2024,1, kini Anda dapat menjepit dan memindahkan trim selama simulasi. Mari kita lihat fitur ini menggunakan contoh yang sama. Pertama, aktifkan simulasi untuk memeriksa fungsi ini. Kemudian, di jendela 3D, klik trim dan gerakkan mouse untuk mengubah posisinya. Anda akan melihat bahwa trim bergerak mengikuti pola sambil mempertahankan collision-nya. Fitur ini memungkinkan simulasi trim dan pakaian yang lebih efisien dengan melewatkan proses rumit seperti memasang pin, memindahkan pakaian, lalu memasang trim. Dengan fitur trim yang baru ditingkatkan ini, penanganan collision dan penjepitan trim kini menjadi lebih stabil. Fitur berikutnya adalah Adding Style Rename Feature. Sekarang di Clue 2024,1, Anda dapat mengganti nama style di New Modular Library. Buka Modular Library dan navigasikan ke Style. Klik kanan pada Style dan pilih Edit Style. Anda akan mendapatkan jendela Edit Style. Sekarang Anda dapat mengedit nama Anda di bagian Style Name. Fitur selanjutnya adalah Fill Texture Seam Improvement. Pembaruan ini mencakup pengaturan back texture yang lebih baik dalam UV Editor Mode. Untuk perluasan garis jahitan alami UV Map, opsi multi-sampling telah dihilangkan dan opsi Fill Texture Seam telah ditingkatkan. Pertama, mulai dari versi ini, cakupan penerapan opsi Fill Texture Seam telah diperluas. Sebelumnya, opsi Fill Texture hanya dapat diterapkan pada pola. Mulai dari versi ini, Anda sekarang dapat menggunakan Fill Texture Seam pada UV lainnya seperti resleting, kancing, top stitch, dan sebagainya. Selain itu, opsi Infinite Seams telah ditambahkan di bawah opsi Fill Texture Seams yang memungkinkan UV Texture Map diisi dan di-bake sepanjang garis yang tidak saling tumpang tindih. Seperti sebelumnya, di sisi kanan opsi Fill Texture Seams, Anda dapat memasukkan nilai pixel antara 0 dan 256 untuk mengisi seam line dengan tekstur yang sama dengan nilai pixel yang dimasukkan dan di-bake. Pembaharuan selanjutnya adalah pada render. Fitur pertama yaitu Show Images in One Single Shot. Di Clue 2024,1, kini Anda dapat menyimpan gambar yang dirender sebagai gambar tunggal yang digabungkan. Bersama dengan gambar terpisahnya, mirip dengan gambar panorama seperti yang kami miliki untuk snapshot 3D. Buka jendela render dan pilih Image or Video Settings. Di bawah Image or Video Properties, ubah viewpoint ke Custom Views. Buat tampilan custom views yang berbeda dari berbagai sudut pandang proyek Anda. Mulai interaktif render untuk memeriksa apakah Anda menyukai tampilan custom view tersebut, dan setelah Anda puas dengannya, siapkan render. Sebelum memulai render, di Image or Video Properties, Save Properties, dan centang opsi Panoramic Custom View. Dan mulai render. Sekarang periksa render akhir dan lihat bagaimana gambar tunggal yang digabungkan dengan semua custom view telah dibuat. Sekarang Anda dapat merender semua custom views dalam satu potret saja. Fitur selanjutnya adalah Zipper Hardware Outline. Sekarang di Clue 2024,1, Anda dapat melihat wujud resleting pada schematic render. Lihat 3D toggle bar dan aktifkan schematic render. Sekarang Anda dapat melihat wujud resleting Anda dengan sempurna. Ini akan membuat technical drawing Anda jadi jauh lebih realistis.
Fitur selanjutnya yaitu Relieving the Minimal Value of Displacement Maps Particle Distance. Sekarang di Clue 2024,1, Anda dapat mengatur particle distance dari displacement maps menjadi kurang dari 1. Pilih grafik dari tab grafik di objek browser dan lihat ke displacement map di property editor. Ubah nilai menjadi kurang dari 1. Buka jendela render dan aktifkan interaktif render. Sekarang Anda dapat melihat bahwa efek timbul atau emboss menjadi lebih halus. Pembaharuan berikutnya adalah pada Closet. Fitur pertama yang akan dibahas yaitu File Sharing Improvement. Setelah file 3D selesai, pengguna dapat mengunggahnya ke platform cloud kami, yaitu Closet untuk presentasi. Dalam upaya untuk memberikan alur kerja yang lancar, Closet telah memperbarui alur pengunggahan file. Pengguna cukup mengunggah file 3D ke ruang kerja Closet dengan mengklik New, Upload Files di sudut kiri atas. Pilih file dari desktop. Di jendela pop-up, tinjau dan konfirmasikan daftar file yang akan diunggah. File diunggah ke Closet dan status upload akan ditampilkan di sudut kanan bawah. Pengguna dapat melanjutkan pekerjaan mereka di Closet saat unggahan file sedang berlangsung. Misalnya berbagi workroom dengan pengguna lain. Selain itu, pengguna sekarang dapat dengan mudah drag and drop konten file ke browser untuk mengunggah file. Dengan pembaruan ini, pengguna dapat mengunggah file dengan efisiensi lebih tinggi. Fitur selanjutnya adalah Visual Board. Pada kuartal ini, Closet juga telah merilis fitur baru, yaitu Visual Board, untuk membuat presentasi dengan aset Anda. Visual Board dapat digunakan dalam berbagai tahap pembuatan desain Anda, seperti mood board untuk pengembangan konsep dan katalog. Untuk membuat visual board baru, pengguna dapat masuk ke Workspace Visual Board. Kita akan mengakses dashboard Visual Board, klik Add New Board di bagian atas. Isi judul dan deskripsi, lalu klik Create. Kemudian pengguna dapat mengedit board di halaman pengeditan. Pertama-tama, kita akan menambahkan konten 3D ke dalam slide. Di kolom kanan atas, untuk menelusuri konten dari workroom tertentu, misalnya saya sedang mencari jaket yang telah saya unggah sebelumnya. Drag konten yang dipilih ke dalam slide. Pilihan Add Content akan muncul dan pengguna dapat memilih sudut mana yang diinginkan untuk tampil dan untuk mengaktifkan opsi link untuk menampilkan 3D viewer secara apabila diperlukan. Klik Add dan konten 3D akan ditambahkan ke dalam slide Anda. Pengguna dapat memindahkan konten dengan menahan gambar dan mengubah skala konten dengan drag garis luarnya. Selain konten 3D, pengguna dapat menambahkan gambar 2D ke dalam slide. Gunakan tool image di toolbar, lalu klik kiri slide sekali untuk dapat memilih gambar dari desktop. Gambar ditambahkan ke dalam slide. Sekali lagi, pengguna dapat menyesuaikan ukuran gambar dan lokasi dengan select tool. Selain itu, pengguna dapat menambahkan elemen lain ke dalam slide dengan memanfaatkan tools di toolbar. Misalnya, pengguna dapat menambahkan teks dengan tool Text. Saat teks ditambahkan, pengguna dapat mengekliknya 2 kali untuk menyesuaikan ukuran, warna, dan perataannya. Pengguna dapat menambahkan poligon seperti persegi panjang. Ini dapat menjadi salah satu cara untuk membuat palet warna dalam slide. Dengan menggunakan tools di atas, pengguna dapat menyelesaikan presentasi. Pengguna dapat menambahkan lebih banyak slide dengan mengklik Add Page di kolom sebelah kiri. Pengguna dapat mengundang pengguna lain untuk mengedit slide bersama-sama dengan mengklik tombol Share di bagian atas. Terakhir, setelah presentasi selesai, pengguna dapat mempublikasikannya dengan klik Slideshow di bagian atas.
Pada presentasi yang dipublikasikan, pengguna dapat beralih ke slide yang berbeda dan melihat konten dalam bentuk 3D. Pengguna dapat mengklik tombol Share Slideshow di bagian atas untuk mendapatkan hyperlink untuk dibagikan secara eksternal. Dengan memanfaatkan visual board, pengguna dapat membuat presentasi interaktif untuk menunjukkan konsep dan hasil desain mereka. Demikianlah webinar fitur baru kami kali ini dari versi Clow 2024,1. Terima kasih dan sampai jumpa pada webinar fitur baru selanjutnya.